Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi salawat. Alhamdulillah, kita masuk bagian terakhir dari pembahasan teologi persepsi, sesi yang ke-100. 3 sesi terakhir 98, 99 dan 100 kita menganalisa sebuah rangkaian permasalahan atau tema berkaitan dengan gerak substansial di antara filsafat fisika dan wujud dalam 4 perjalanan. Ya. Pada bagian akhir tadi saya belum mendapatkan kerangka yang tepat untuk menjelaskannya, tapi setelah keluar dari sini, belum sampai di rumah, sudah muncul, jadi terlambat dia datang. Jadi apa namanya itu, saat dibutuhkan dia belum muncul, saat jalan dia muncul. Ya. Mungkin tidak terlalu panjang. Gerak substansi, jadi saya langsung saja ya, tidak mengulangi lagi. Gerak substansi ini kita dasarkan pada fisika, kan, begitu ya. Nah, gerak substansi kan peristiwanya peristiwa ilmiah ya. Ya. Fisika ini di dalam teorinya ada yang gerak, sudah ada gerak di atas ya. Dalam teorinya ada yang gerak aksiden, ada gerak yang substansi. Nah, kita mengatakan di sini ada perubahan substansi. Yang dimaksud substansi adalah subjeknya dan karakteristiknya. Berubah, ya. Air subjeknya, karakteristiknya misalnya cair. Ketika dia menjadi uap, berarti ada perubahan subjek dan karakteristik. Ini kita sudah. Nah, sehingga kita mengatakan ini mengalir. Nah, kemudian kita menggunakan istilah maujud dan tak maujud. Gitu ya. Itu gerak substansi. Artinya perubahan itu terjadi secara substansi. Substansi fisika ya. Ini fisika. Maujud dan tak maujud. Nah, kemudian kita lihat teleologinya. Alam, jiwa, akal. Ya. Alam ini fisika. Ya. Alam itu fisika. Nah, ini berarti kemaujudan. Ya, kemaujudan. Ini berarti banyak. Kemudian akal ini wujud. Maknanya satu. Ya, kemudian satu dikembalikan ke banyak. Kemudian kita mengatakan ini ada korporeal. Ya. Nah, kalau kita lihat korporeal ini dalam kaitan ini
wujud, di sini berarti ada gradasi ya. Kemaujudan dengan wujud kan nih, ada gradasi. Nah, gradasi itu korporeal. Kenapa di luar? Masuk aja ke depan sedikit. Dingin di luar. Bisa masuk, bisa. Kan saya dengar tidak lama lagi 3 orang akan pulang, jadi signifikan ya. Oh, enggak jadi. Gara-gara vaksin itu. Ya. Jadi ini sampai situ kan ya, kita sudah ngerti ya. Kemudian kita petakan ini dengan satu gerak substansi. Ini pemetaan pembahasan ya, tidak ada dalam pemetaan buku ya. Saya saja yang membuat begini. Gerak substansi, kemudian filsafat fisika, kemudian perjalanan hati, kita sebut saja di sini ya. 4 perjalanan kan ya, hati. Kemudian keempat, ini adalah wujud. Nah, kemudian kita menstrukturkan urutannya 4. Kita tulis saja 4, 2, 3. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada nomor 1 ini. Ya. 4 wujud, 2 fisika, kemudian 3 ini hati, gitu kan ya. Nah, kalau kita kaitkan ini sudah kita jelaskan bagaimana berargumen menjelaskan prinsipalitas wujud dengan menggunakan teori fisika. Sampai sini sudah jelaskan ya. Ini korporeal ya. Jadi ada objeksi, ada korporeal. Berarti kan ini akal ya. Ini akal, wujud kan ya. Kemudian fisika, ini alam. Nah, berarti yang ini korporeal di tengahnya ini gradasi. Gradasi, ada kebertingkatan. Ya. Nah, hati kita uraikan bahwa hati itu dia bicara tentang hukum atau tatanan. Kita sebut saja hukum, moral. Di sini sudah ada kenabian dan seterusnya kan ya. Sirat semua ya. Kita simpulkan saja ke sirat deh biar lebih nassa lagi, lebih jelas saja. Sirat ya. Konsep ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Gitu ya. Kita sudah sampai di situ. Ini kita sudah jawab. Yang harus kita jawab sekarang ini 3 ke 1 ya. 3 ke 1. Nah, bagaimana menjelaskan yang 3 ini? Apa yang 1 ini di sini jalurnya? Kan gitu ya. Kalau kita lihat jalurnya ini, kita melihat bahwa ada perubahan substansi di alam ini. Berarti ada trans movement ya. Ada perpindahan dari satu subjek kemaujudan kemudian melahirkan kemaujudan baru ya, sehingga di situ maujud dan tak maujud. Nah, kalau kita lihat ini dipersepsi di sini sebagai gradasi kan ya, tingkatan.
Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam peristiwanya, saat kita menggunakan contoh air maujud, nah, dia berpotensi jadi uap. Nah, saat jadi uap dia menjadi tak maujud. Maujud lagi dia menjadi yang lainnya. Ya. Begitu. Nah, kita melihat bahwa ini adalah dari segi ilmiah alam ini mengalir. Tapi mengalir kemanapun dia harus maujud, karena kalau dia mengalir tapi tidak punya kemaujudan, dia tidak aktual kan, hanya ditangkap dari segi potensi kan, sementara gerak itu adalah aktualitas dari potensi. Jadi kalau ini berpotensi jadi kursi, kita hanya bilang potensi ini kan tidak maujud di sini. Nah, ketika kita membuatnya jadi kursi, berarti dia sudah aktual, maujud kan ya. Maka potensi kita bisa bilang, walaupun nanti itu perdebatan, potensi itu tak maujud. Ya, tak maujud di sini kan. Potensi dia untuk menjadi kursi tak maujud di sini. Nah, supaya dia bergerak, maka dijadikanlah dia kursi, aktual kan ya. Saat dia menjadi kursi, mejanya tak maujud lagi, kembali lagi dia sebagai potensi dari kursi. Itu disebut. Ini semua sudah jelas ya. Nah, tadi kemudian di akhir kita merenungkan bagaimana alam ini terus mencari, terus bergerak menuju segenap potensinya. Maka orang kemudian dalam fase kita bilang bahwa materi itu potensi ya. Prinsip dasarnya dia adalah potensi yang selalu menerima berbagai bentuk ya, sehingga dia menjadi yang lainnya. Sampai di situ. Di dalam pembahasan tadi sore kita mengatakan di sini semua yang mengalir ini ya, kita bersandar di sini, nanti hati kita pindah lagi ke lain yang ini, situasi yang lain kan ya, dia nanti menjadi tak maujud lagi, hati kita pindah lagi ke sini kan gitu ya. Jadi hati di sini kemudian dia mengalir lagi menjadi yang lain, hati kita pindah lagi ke sini. Nah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana ya caranya saya menjelaskan ini ya, dalam konteks itu saya ingin menjelaskan yang ini ya, di 4 perjalanan. Bagaimana itu? Hati itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan moral ya, berkaitan dengan tatanan. Berarti ini perubahan-perubahan ini kan ada hukum di sini. Ke sini ada hukum. Ke sini ada hukum. Jadi semua yang mengalir di alam ini diikat oleh sebuah sistem alam ya. Ada sistem alam, ada tatanan di alam ini. Dan hati menyaksikan itu tatanan. Kemudian nanti dalam bahasa sufi mengatakan apa di balik tatanan itu. Ya. Kan begitu. Yang jelas hati berhubungan dengan alam ini, dia terikat kepada sebuah tatanan, sehingga perubahan apapun yang terjadi di alam ini, hati tetap berpijak kepada satu sistem alam. Nah, kalau misalnya para sufi mengatakan alam ini tanda-tanda Allah, maka seharusnya hati terikat kepada struktur alam, karena semuanya adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bilang tadi, akal ini dia bicara tentang yang satu, gitu ya. Hati dia juga bicara tentang yang satu. Ya. Urutannya adalah dia ke sini dulu. Satu. Baru dia hati ke sini. Harusnya kan begini urutannya. Akal mengikat hati ya. Nah, dengan perspektif akal tentang yang satu, kemudian hati ini melakukan penyatuan. Teleos ya, penyatuan dengan hati yang disebutkan oleh akal. Ya.
Itu kita lihat tadi ilustrasinya. Nah, jadi kemudian hati di sini berubah dengan hukum. Hukum. Ini hukum. Berarti kan ada tatanan nih. Ada tatanan yang dipersepsi di alam ini. Sehingga di akhir halaman pembahasan tentang gerak substansi, namun jelas salah jika ekstrapolasi, perhitungan durasi, dan realisasi gradual dinisbahkan kepada wujud yang dapat dipisahkan serta wujud mutlak. Ya bisa ya. Contohnya seperti yang kita katakan, air dan uap. Kita mengatakan ini maujud. Artinya di situ ada makna wujud kan? Ini makna di akal ya. Ini bentuk. Ketika dia mengalami gerak, ini juga bentuk kan ya? Maujud, kemudian ada makna wujud. Ini tidak bisa kita bilang bahwa dari segi wujud dia terpisah. Yang memisahkan dia adalah esensinya kan? Karena kesini pun juga sama. Di sini juga maujud. Di sini juga maknanya sama, wujud. Nah, perpindahan ini berkaitan dengan mengalirnya sisi alam, sisi ilmiah. Jadi kalau di sini subjeknya ada, di sini juga subjeknya ada. Jadi kita mengatakan gini, subjek dan karakteristik. Dalam hal ini air. Kemudian subjek dan karakteristik. Dalam hal ini uap. Air menjadi uap. Di dalam penjelasan ini salah kalau kita melihat durasi, jarak itu dan realisasinya secara bertahap dinisbahkan kepada wujud yang dapat dipisahkan. Karena ini semua maknanya wujud. Bagaimana kita memisahkan makna wujud di sini dengan makna wujud di sini? Sebenarnya tidak ada pemisahan ya. Di dalam makna. Di dalam bentuknya dia mengalir. Ya. Mengalir, tapi mengalir dalam kemaujudan. Ya. Karena kalau wujud tidak mengalir kan? Kemaujudan. Dari segi gerak. Nah ini tidak ada keterpisah karena maknanya sama. Ya. Begitu ya. Kalau kemaujudan bentuknya berbeda. Ada perbedaan karakteristik kan ya? Di bentuk. Ini perhatikan bentuk di sini. Ini bentuk, ini makna. Saya tulis kembali. Ini makna, ini bentuk. Jadi, makna wujud pada kemaujudan air, makna wujud pada kemaujudan uap, sama maknanya. Tidak ada sebenarnya pemisahan di dalam maknanya. Kemudian dia terpisah dalam kemaujudan berkaitan dengan bentuknya, karakteristiknya. Tapi kemanapun ini dia tetap mempunyai makna yang satu. Ini makna. Sementara kita harus mengembalikan makna itu ke bentuk. Itu di halaman 193 maksud saya. Namun jelas salah jika ekstrapolasi perhitungan itu durasinya, realisasinya secara bertahap dinisbahkan kepada wujud yang bisa dipisahkan, menjadi terpisah. Kalau saya mengatakan begini, ini bicara jarak ya, durasi ya, jarak. Kalau saya mengatakan ini spidol ini ada, buku itu ada, apa jaraknya ini dari segi adanya? Dari segi karakteristik berjarak dong. Ini plastik, itu kertas. Berjarak itu
ada negasi, afirmasi. Tapi kalau ini ada pemisahan, maknanya satu. Ini makna wujud. Ketika masuk kepada bentuk, terjadi kemaujudan. Pada kemaujudan itu yang disebut gerak. Gerak ini berarti apa? Fisika, ilmiah. Tapi apakah wujud ini bergerak? Karena kemanapun tidak ada jarak antara air dengan uap dari sisi adanya, kan? Nggak ada jarak. Yang membuat dia bisa berjarak itu kemaujudannya. Karena punya karakteristik air yang cair dengan uap yang gas. Kemaujudannya, individunya, kan ya? Perhatikan pembahasan itu. Kita harus menghindari terjebak kepada murni pemahaman filosofis loh ya, karena basisnya ke fisika. Kalau kita memindahkan kepada bahasa sufi, Allah memanifestasikan dirinya melalui air. Nanti ketika menjadi uap, Allah memanifestasikan dirinya menjadi uap misalnya. Dia memanifestasikannya. Tapi maknanya sama, wujud. Karena tidak bisa kita mentasdik, menilai uap kalau tidak ada, kan? Kalau kita bicara segi mahiyah, panas. Apakah panas itu maujud? Di mana kemaujudan panas? Kecuali ada karakteristik, kan ya? Misalnya air panas. Jadi panas menjadi karakteristik dari air, menjadi ciri dari air. Tapi kalau cuma panas saja, bebas, korporeal itu. Maka panas itu harus ada objek fisiknya. Objek fisik dari panas itu air. Objek fisik dari panas itu misalnya udara. Objek fisiknya panas itu korporeal. Kalau korporeal dia bisa menjadi subjektif. Objek fisiknya adalah air dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat perpindahan-perpindahan ini sama sekali tidak ada perpindahan wujud. Yang ada adalah perubahan esensi, substansi ilmiah. Tidak ada. Ingat, kita masuk kepada makna kemaujudan yang dikembalikan ke makna wujud yang dikembalikan kepada bentuk kemaujudan. Maka apapun kemaujudannya, dia tetap memiliki makna ada. Tetapi di luar, makna itu tidak bisa berdiri sendiri memang. Makna ada, karena dia punya segi esensi, kan? Nah, maka kita sebut itu kemaujudan. Tapi maknanya satu, wujud, dan itu tidak ada jarak. Oke, saya bisa mengerucut ke sini sekarang? Makna ke bentuk. Dalam teori gravitasi. Yang ini sudah sangat jelas. Maksudnya petanya sudah saya gambarkan. Ya. Kemudian saya hapus yang ini. Kemudian saya hapus yang ini. Kemudian saya hapus yang ini. Samakan ya. Kemudian yang ini. Sekarang di akhir pembahasan ini juga kita hapus. Tinggal dua struktur ini. Ini makna bentuk. Kemudian yang ini. Kemudian kita mengerucut ke yang sini. Hati itu kita katakan hati yang satu, kan? Karena satu itu makna wujud. Satu ya. Kalau dikatakan tidak boleh ada dua cinta dalam satu hati, itu makna wujud. Satu. Tidak boleh ada dua. Kalau secara esensi 4, 10 ya terserah.
Tapi Allah memang tidak bisa, ya. Saya gunakan saja. Tidak bisa diduakan. Nah, hati mencari itu makna yang satu. Makna yang satu di dalam kemaujudannya. Karena di kemaujudan kan, di alam soalnya. Kalau kita lihat ambil bahasa agama, ini semua adalah tanda-tanda Allah. Allahnya sendiri harusnya maknanya wujud kan ya, satu. Kemudian tanda-tanda ini banyak, berarti mawujud. Ya, kita bawa ke sini. Wujud ini adalah makna, kemudian bentuk ini adalah berkaitan dengan karakteristik subjek. Apa yang kita simpulkan? Makna wujud satu tak terpisah. Beda dengan wahid. Ya, ini satu tak terpisah. Ya. Makna ya. Satu tak terpisah. Kemudian datanglah hati ini. Apa itu satu tak terpisah? Karena struktur tadi di sini akal juga satu, hati juga satu. Satu yang dimaksud itu tak terpisah. Tidak ada makna keterpisahan. Kita lihat air, uap. Terpisah ya. Tapi kalau ini adalah maujud, di sini ada makna wujud kan? Di sini juga maujud, ada makna wujud. Yang memisahkan ini apa? Esensi. Ya. Gerak. Tapi ini tidak di dalam makna wujud satu. Tidak bisa bisa. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kemaujudan. Banyak terbagi ya. Bentuk banyak dan terbagi, maknanya satu tak terpisah. Makna wujud satu tak terbagi. Bentuk kemaujudan banyak terbagi. Air, uap kan banyak terbagi. Tapi yang terbagi ini maknanya juga sama, satu tak terpisah. Maknanya masuk ke sini ya. Ini makna ini masuk ke sini. Saya ubah tulisannya, bentuk banyak terbagi. Ya. Kemudian makna satu tak terpisah.
terbagi ini terus menerus ya, tapi antara satu dan yang lainnya tidak terpisahkan. Ini gerak substansi. Ini bentuk, ini makna. Sampai sini sudah kelihatan. Gimana, belum jelas? Silakan. Ya. Untuk terjadinya gerak ini kan ada dua syarat di pembahasan ini. Syarat yang pertama itu kan dia tidak boleh, dia harus terjadi secara gradual, tidak spontanitas. Ya. Artinya pada saat dia mengalami perubahan, apakah peran daripada waktu di situ, Ustaz? Kalau wujud ini tidak terputus, ataukah pada saat dia berubah, bagaimana posisinya? Nah, waktu itu bisa dibagi atau waktu itu mengalir? Mengalir. Karena dia wujud korporeal. Sisa dicari objek fisiknya saja. Karena itu konsekuensi dari materi kan. Dia bukan punya entitas sendiri. Ada objek fisiknya. Di situ dia disandarkan. Maka waktu itu mengalir. Jadi kalau waktu kemudian sekarang ini kita mengatakan 500 tahun sama dengan satu hari sisi Tuhan, mengalir memang kan? Masuk ke sini. Saya kerucutkan lagi. Di sini aja, ini saya hapus. Fisika maujud terbagi, banyak terbagi. Ya, kemudian di sini ada wujud. Satu tak terpisah. Ya. Ini akal, ini alam. Jalurnya ke sini ya. Bagaimana kita menjelaskan dalam teori gerak substansi? Bahwa wujud itu tak terpisahkan. Bisa ada 5 kemaujudan, tetap saja kelimanya mempunyai makna yang satu, wujud. Kalau kita teoremakan, ini adalah X, misalnya, ini adalah himpunan yang anggotanya banyak. Sehingga kita mengatakan X adalah himpunan yang anggotanya A,
Ya, ini A, B, C dan seterusnya. A, B, C dan seterusnya. Ini wujud. Ya, ini maujud. Itu model matematikanya. X sama dengan himpunan, ini himpunan yang anggotanya. Tapi kenapa kita sebut himpunan? Karena wujud ya, satu kan? Di dalamnya banyak. Ini tadi, ini satu. Di dalamnya banyak ini. Nah, sehingga kita bilang ini adalah himpunan yang anggotanya banyak. Ini A punya makna di sini dengan X. B juga punya makna dengan X. C juga punya makna X. Dan seterusnya juga kaitannya X. Kembali kepada makna yang satu. Jadi dia terikat kepada makna itu. Dan makna itu tidak bisa meluas kecuali yang ada pada kemaujudan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi salawat. Alhamdulillah, kita masuk bagian terakhir dari pembahasan teologi persepsi, sesi yang ke-100. 3 sesi terakhir 98, 99 dan 100 kita menganalisa sebuah rangkaian permasalahan atau tema berkaitan dengan gerak substansial di antara filsafat fisika dan wujud dalam 4 perjalanan. Ya. Pada bagian akhir tadi saya belum mendapatkan kerangka yang tepat untuk menjelaskannya, tapi setelah keluar dari sini belum sampai di rumah sudah muncul, jadi terlambat dia datang. Jadi apa namanya itu, saat dibutuhkan dia belum muncul, saat jalan dia muncul. Ya. Mungkin tidak terlalu panjang. Gerak substansi, jadi saya langsung saja ya, tidak mengulangi lagi. Gerak substansi ini kita dasarkan pada fisika kan, begitu ya. Nah, gerak substansi kan peristiwanya peristiwa ilmiah ya. Ya. Fisika ini di dalam teorinya ada yang gerak, sudah ada gerak di atas ya. Dalam teorinya ada yang gerak aksiden, ada gerak yang substansi. Nah, kita mengatakan di sini ada perubahan substansi. Yang dimaksud substansi adalah subjeknya dan karakteristiknya. Berubah ya. Air subjeknya, karakteristiknya misalnya cair. Ketika dia menjadi uap berarti ada perubahan subjek dan karakteristik. Ini kita sudah. Nah, sehingga kita mengatakan ini mengalir. Nah, kemudian kita menggunakan istilah maujud dan tak
maujud. Gitu ya. Itu gerak substansi. Artinya perubahan itu terjadi secara substansi. Substansi fisika ya. Ini fisika. Maujud dan tak maujud. Nah, kemudian kita lihat teleologinya. Alam, jiwa, akal. Ya. Alam ini fisika. Ya. Alam itu fisika. Nah, ini berarti kemaujudan. Ya, kemaujudan. Ini berarti banyak. Kemudian akal ini wujud. Maknanya satu. Ya, kemudian satu dikembalikan ke banyak. Kemudian kita mengatakan ini ada korporeal. Ya. Nah, kalau kita lihat korporeal ini dalam kaitan ini wujud, di sini berarti ada gradasi ya. Kemaujudan dengan wujud kan nih ada gradasi. Nah, gradasi itu korporeal. Kenapa di luar? Masuk aja. Ke depan sedikit. Dingin di luar. Bisa masuk, bisa. Kan saya dengar tidak lama lagi 3 orang akan pulang, jadi signifikan ya. Oh, enggak jadi. Gara-gara vaksin itu. Ya. Jadi ini sampai situ kan ya, kita sudah ngerti ya. Kemudian kita petakan ini dengan satu gerak substansi. Ini pemetaan pembahasan ya, tidak ada dalam pemetaan buku ya. Saya saja yang membuat begini. Gerak substansi, kemudian filsafat fisika, kemudian perjalanan hati, kita sebut saja di sini ya. 4 perjalanan kan ya, hati. Kemudian keempat, ini adalah wujud. Nah, kemudian kita menstrukturkan urutannya 4. Kita tulis saja 4, 2, 3. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada nomor 1 ini. Ya. 4 wujud, 2 fisika, kemudian 3 ini hati. Gitu kan ya. Nah, kalau kita kaitkan ini sudah kita jelaskan bagaimana berargumen menjelaskan prinsipalitas wujud dengan menggunakan teori fisika. Sampai sini sudah jelaskan ya. Ini korporeal. Ya. Jadi ada objeksi ada korporeal. Berarti kan ini akal ya. Ini akal, wujud kan ya. Kemudian fisika, ini alam. Nah, berarti yang ini korporeal di tengahnya ini gradasi. Gradasi, ada kebertingkatan. Ya.
Hati, kita uraikan bahwa hati itu dia bicara tentang hukum atau tatanan. Kita sebut saja hukum, moral. Di sini sudah ada kenabian dan seterusnya kan ya. Sirat semua ya. Kita simpulkan saja ke sirat deh biar lebih nassa lagi, lebih jelas saja. Sirat ya. Konsep ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya gitu ya. Terus sudah sampai di situ. Ini kita sudah jawab. Yang harus kita jawab sekarang ini 3 ke 1 ya. 3 ke 1. Nah, bagaimana menjelaskan yang 3 ini? Apa yang 1 ini di sini jalurnya? Kan gitu ya. Kalau kita lihat jalurnya ini, kita melihat bahwa ada perubahan substansi di alam ini. Berarti ada trans movement ya. Ada perpindahan dari satu subjek kemaujudan kemudian melahirkan kemaujudan baru ya, sehingga di situ maujud dan tak maujud. Nah, kalau kita lihat ini dipersepsi di sini sebagai gradasi kan ya, tingkatan. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam peristiwanya, saat kita menggunakan contoh air maujud, nah, dia berpotensi jadi uap. Nah, saat jadi uap dia menjadi tak maujud. Maujud lagi dia menjadi yang lainnya. Ya. Begitu. Nah, kita melihat bahwa ini adalah dari segi ilmiah alam ini mengalir. Tapi mengalir kemanapun dia harus maujud. Karena kalau dia mengalir tapi tidak punya kemaujudan, dia tidak aktual kan? Hanya ditangkap dari segi potensi kan? Sementara gerak itu adalah aktualitas dari potensi. Jadi kalau ini berpotensi jadi kursi, kita hanya bilang potensi. Potensi ini kan tidak maujud di sini. Nah, ketika kita membuatnya jadi kursi, berarti dia sudah aktual, maujud kan ya? Maka potensi kita bisa bilang, walaupun nanti itu perdebatan, potensi itu tak maujud. Ya, tak maujud di sini kan? Potensi dia untuk menjadi kursi tak maujud di sini. Nah, supaya dia bergerak, maka dijadikanlah dia kursi, aktual kan ya? Saat dia menjadi kursi, mejanya tak maujud lagi, kembali lagi dia sebagai potensi dari kursi. Itu disebut. Ini semua sudah jelas ya. Nah, tadi kemudian di akhir kita merenungkan bagaimana alam ini terus mencari, terus bergerak menuju segenap potensinya. Maka orang kemudian dalam fase pertama kita bilang bahwa materi itu potensi ya. Prinsip dasarnya dia adalah potensi yang selalu menerima berbagai bentuk ya, sehingga dia menjadi yang lainnya. Sampai di situ. Di dalam pembahasan tersebut kita mengatakan di sini semua yang mengalir ini ya, kita bersandar di sini, nanti hati kita pindah lagi ke lain yang ini, situasi yang lain kan ya, dia nanti menjadi tak maujud lagi, hati kita pindah lagi ke sini kan gitu ya. Jadi hati di sini kemudian dia mengalir lagi menjadi yang lain, hati kita pindah lagi ke sini. Nah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana ya caranya saya menjelaskan ini ya, dalam konteks itu saya ingin menjelaskan yang ini ya, di 4 perjalanan. Bagaimana itu? Hati itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan moral ya, berkaitan dengan tatanan. Berarti ini perubahan-perubahan ini kan ada hukum di sini. Ke sini ada hukum. Ke sini ada hukum. Jadi semua yang mengalir di alam ini diikat oleh sebuah sistem alam ya. Ada sistem alam, ada tatanan di alam ini. Dan hati menyaksikan itu
tatanan. Kemudian nanti dalam bahasa sufi mengatakan apa di balik tatanan itu, ya. Kan begitu. Yang jelas hati berhubungan dengan alam ini, dia terikat kepada sebuah tatanan, sehingga perubahan apapun yang terjadi di alam ini, hati tetap berpijak kepada satu sistem alam. Nah, kalau misalnya para sufi mengatakan alam ini tanda-tanda Allah, maka seharusnya hati terikat kepada struktur alam, karena semuanya adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bilang tadi, akal ini dia bicara tentang yang satu, gitu ya. Hati dia juga bicara tentang yang satu, ya. Urutannya adalah dia ke sini dulu, satu, baru dia hati ke sini. Harusnya kan begini urutannya. Akal mengikat hati, ya. Nah, dengan perspektif akal tentang yang satu, kemudian hati ini melakukan penyatuan, teleos, ya, penyatuan dengan hati yang disebutkan oleh akal, ya. Itu kita lihat tadi ilustrasinya. Nah, jadi kemudian hati di sini berubah dengan hukum. Ini hukum. Berarti kan ada tatanan nih. Ada tatanan yang dipersepsi di alam ini. Sehingga di akhir halaman pembahasan tentang gerak substansi, namun jelas salah jika ekstrapolasi, perhitungan durasi, dan realisasi gradual dinisbahkan kepada wujud yang dapat dipisahkan serta wujud mutlak. Ya bisa, ya. Contohnya seperti yang kita katakan, air dan uap. Kita mengatakan ini maujud, artinya di situ ada makna wujud, kan? Ini makna di akal, ya. Ini bentuk. Ketika dia mengalami gerak, ini juga bentuk, kan, ya? Maujud, kemudian ada makna wujud. Ini tidak bisa kita bilang bahwa dari segi wujud dia terpisah. Yang memisahkan dia adalah esensinya, kan? Karena kesini pun juga sama. Di sini juga maujud. Di sini juga maknanya sama, wujud. Nah, perpindahan ini berkaitan dengan mengalirnya sisi alam, sisi ilmiah. Jadi kalau di sini subjeknya ada, di sini juga subjeknya ada. Jadi kita mengatakan begini, subjek dan karakteristik. Dalam hal ini air. Kemudian subjek dan karakteristik. Dalam hal ini uap. Air menjadi uap. Di dalam penjelasan ini salah kalau kita melihat durasi, cara itu, dan realisasinya secara bertahap dinisbahkan kepada wujud yang dapat dipisahkan. Karena ini semua maknanya wujud. Bagaimana kita memisahkan makna wujud di sini dengan makna wujud di sini? Sebenarnya tidak ada pemisahan, ya, di dalam makna. Di dalam bentuknya dia mengalir. Ya. Mengalir, tapi mengalir dalam kemaujudan. Ya. Karena kalau wujud tidak mengalir, kan? Kemaujudan dari segi gerak. Nah, ini tidak ada keterpisah karena maknanya sama. Ya. Begitu, ya. Kalau kemaujudan bentuknya berbeda, ada perbedaan karakteristik, kan, ya, di bentuk. Ini perhatikan bentuk di sini. Ini bentuk, ini makna.
Saya tulis kembali. Ini makna, ini bentuk. Jadi makna wujud pada kemaujudan air, makna wujud pada kemaujudan uap sama maknanya. Tidak ada sebenarnya pemisahan di dalam maknanya. Kemudian dia terpisah dalam kemaujudan berkaitan dengan bentuknya, karakteristiknya. Tapi kemanapun ini dia tetap mempunyai makna yang satu. Ini makna. Sementara kita harus mengembalikan makna itu ke bentuk. Itu di halaman 193 maksud saya. Namun jelas salah jika ekstrapolasi perhitungan itu durasinya, realisasinya secara bertahap dinisbahkan kepada wujud yang bisa dipisahkan, menjadi terpisah. Kalau saya mengatakan begini, ini bicara jarak ya, durasi ya, jarak. Kalau saya mengatakan ini spidol ini ada, buku itu ada, apa jaraknya ini dari segi adanya? Dari segi karakteristik berjarak dong. Ini plastik, itu kertas. Berjarak itu ada negasi, afirmasi. Tapi kalau ini ada, ada pemisahan. Maknanya satu. Ini makna wujud. Ketika masuk kepada bentuk, terjadi kemaujudan. Pada kemaujudan itu yang disebut gerak. Gerak ini berarti apa? Fisika, ilmiah. Tapi apakah wujud ini bergerak? Karena kemanapun tidak ada jarak antara air dengan uap dari sisi adanya kan? Yang membuat dia bisa berjarak itu kemaujudannya. Karena punya karakteristik air yang cair dengan uap yang gas. Kemaujudannya, individunya kan ya. Perhatikan pembahasan itu. Kita harus menghindari terjebak kepada murni pemahaman filosofis loh ya. Karena basisnya ke fisika. Kalau kita memindahkan kepada bahasa sufi, Allah memanifestasikan dirinya melalui air. Nanti ketika menjadi uap, Allah memanifestasikan dirinya menjadi uap misalnya. Dia memanifestasikannya. Tapi maknanya sama, wujud. Karena tidak bisa kita mentasdik, menilai uap kalau tidak ada kan. Kalau kita bicara segi mahiyah, panas. Apakah panas itu maujud? Di mana kemaujudan panas? Kecuali ada karakteristik kan ya. Misalnya air panas. Jadi panas menjadi karakteristik dari air, menjadi ciri dari air. Tapi kalau cuma panas saja, bebas, korporeal itu. Maka panas itu harus ada objek fisiknya. Objek fisik dari panas itu air. Objek fisik dari panas itu misalnya udara. Objek fisiknya panas itu korporeal. Kalau korporeal dia bisa menjadi subjektif. Objek fisiknya adalah air dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat perpindahan-perpindahan ini sama sekali tidak ada perpindahan wujud. Yang ada adalah perubahan esensi, substansi ilmiah. Tidak ada. Ingat, kita masuk kepada makna kemaujudan yang dikembalikan ke makna wujud yang dikembalikan kepada bentuk kemaujudan. Maka apapun kemaujudannya, dia tetap memiliki makna ada. Tetapi di luar, makna itu tidak bisa berdiri sendiri memang. Makna ada karena dia punya segi esensi kan. Nah, maka kita sebut itu kemaujudan. Tapi maknanya satu, wujud, dan itu tidak ada jarak. Oke, saya bisa mengerucut ke sini sekarang. Makna ke bentuk.
dalam teori gravitasi. Oke, yang ini sudah sangat jelas. Maksudnya petanya sudah saya gambarkan. Ya. Kemudian saya hapus yang ini. Kemudian saya hapus yang ini. Kemudian saya hapus yang ini. Sama kan ya? Kemudian yang ini. Sekarang di akhir pembahasan ini juga kita hapus. Tinggal dua struktur ini. Ini makna bentuk. Kemudian yang ini. Kemudian kita merucut ke yang sini. Hati itu kita katakan hati yang satu kan? Karena satu itu makna wujud. Satu ya. Kalau dikatakan tidak boleh ada dua cinta dalam satu hati, itu makna wujud. Satu. Tidak boleh ada dua. Kalau secara esensi 4, 10 ya terserah. Tapi Allah memang tidak bisa, ya. Saya gunakan saja. Tidak bisa diduakan. Nah, hati mencari itu makna yang satu. Makna yang satu di dalam kemaujudannya. Karena di kemaujudan kan, di alam soalnya. Kalau kita lihat ambil bahasa agama, ini semua adalah tanda-tanda Allah. Allahnya sendiri harusnya maknanya wujud kan ya, satu. Kemudian tanda-tanda ini banyak, berarti mawujud. Ya, kita bawa ke sini. Wujud ini adalah makna, kemudian bentuk ini adalah berkaitan dengan karakteristik subjek. Apa yang kita simpulkan? Makna wujud satu tak terpisah. Beda dengan wahid. Ya, ini satu tak terpisah. Ya. Makna ya. Satu tak terpisah. Kemudian datanglah hati ini. Apa itu? Satu tak terpisah. Karena struktur tadi di sini, akal juga satu, hati juga satu. Satu yang dimaksud itu tak terpisah. Tidak ada makna keterpisahan. Kita lihat, air, uap. Terpisah ya. Tapi kalau ini adalah maujud, di sini ada makna wujud kan? Di sini juga maujud, ada makna wujud. Yang memisahkan ini apa? Esensi. Ya. Gerak. Tapi ini tidak di dalam makna wujud satu. Tidak bisa bisa. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kemaujudan. Banyak
banyak terbagi ya. Bentuk banyak dan terbagi maknanya satu, tak terpisah. Makna wujud satu, tak terbagi. Bentuk kemaujudan banyak terbagi. Air uap kan banyak terbagi. Tapi yang terbagi ini maknanya juga sama, satu, tak terpisah. Maknanya masuk ke sini ya. Ini makna ini masuk ke sini. Saya ubah tulisannya, bentuk banyak terbagi. Ya. Kemudian makna satu, tak terpisah. Terbagi ini terus-menerus ya, tapi antara satu dan yang lainnya tidak terpisahkan. Ini gerak substansi. Ini bentuk, ini makna. Sampai sini sudah kelihatan. Gimana, belum jelas? Silakan. Ya. Untuk terjadinya gerak ini kan ada dua syarat di pembahasan ini. Syarat yang pertama itu kan dia tidak boleh, dia harus terjadi secara gradual, tidak spontanitas. Ya. Artinya pada saat dia mengalami perubahan, apakah peran daripada waktu di situ, Ustaz? Bahwa wujud ini tidak terputus. Ataukah pada saat dia berubah, bagaimana posisinya? Nah, waktu itu bisa dibagi atau waktu itu mengalir? Mengalir. Karena dia wujud korporeal. Sisa dicari objek fisiknya saja. Karena itu konsekuensi dari materi kan. Dia bukan punya entitas sendiri. Ada objek fisiknya. Di situ dia disandarkan. Maka waktu itu mengalir. Jadi kalau waktu kemudian sekarang ini kita mengatakan 500 tahun sama dengan satu hari sisi Tuhan, mengalir memang kan. Masuk ke sini. Saya kerucutkan lagi. Di sini aja, ini saya hapus. Fisika maujud terbagi, banyak terbagi. Ya, kemudian di sini ada wujud.
satu tak terpisah. Ya. Ini akal, ini alam. Jalurnya ke sini ya. Bagaimana kita menjelaskan dalam teori gerak substansi? Bahwa wujud itu tak terpisahkan. Bisa ada 5 kemaujudan, tetap saja kelimanya mempunyai makna yang satu, wujud. Kalau kita teoremakan, ini adalah X, misalnya, ini adalah himpunan yang anggotanya banyak. Sehingga kita mengatakan X adalah himpunan yang anggotanya A, ya ini A, B, C, dan seterusnya. A, B, C, dan seterusnya. Ini wujud. Ya, ini maujud. Itu model matematikanya. X sama dengan himpunan, ini himpunan yang anggotanya. Tapi kenapa kita sebut himpunan? Karena wujud ya, satu kan? Di dalamnya banyak. Ini tadi, ini satu. Di dalamnya banyak ini. Nah, sehingga kita bilang ini adalah himpunan yang anggotanya banyak. Ini A punya makna di sini dengan X. B juga punya makna dengan X. C juga punya makna X. Dan seterusnya juga kaitannya X. Kembali kepada makna yang satu. Jadi dia terikat kepada makna itu. Dan makna itu tidak bisa meluas kecuali yang ada pada kemaujudan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.